Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari kelompok saya. Nama saya Dimas Prayogo Pangestu, dan sebelah kanan saya Romi Santoso. dan sebelah kiri saya Bima Putra Yudianto. kami mahasiswa dari STEMIK Bani Saleh, jurusan Teknik Informatika, semester 2 kelas C pagi. Tugas sistem operasi dengan tema Tren OS Windows. Tren OS Windows. Windows salah satu sistem operasi terpopuler saat ini. Dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Dengan penemunya adalah dua orang yang berteman sejak kecil, yaitu Bill Gates dan Paul Allen. Windows sudah banyak mengalami perubahan dari versi Windows 1 sampai saat ini, yaitu Windows 10. Yang pertama, Microsoft Windows 1 merupakan versi pertama sistem operasi dalam dunia sistem operasi berbasis Graphic User Interface atau GUI yang dibuat oleh Microsoft Korporasi. Macam-macam versi Windows 1. Yang pertama, Windows 1.01 dirilis November 1985. Yang kedua, Windows 1.03 dirilis Agustus 1986. Yang ketiga, Windows 1.04 dirilis April 1987. Kelebihannya, pengguna tidak perlu keluar ke DOS terlebih dahulu untuk menjalankan program DOS. Kekurangannya, tampilan yang kurang menarik. 2. Windows 2.0. Sesuai dengan namanya, ini adalah seri kedua sebagai penerus dari generasi pertama yang berbasis Graphic User Interface atau GUI. Dirilis pada 9 Desember 1987. Akibat kurang suksesnya Windows versi 1, sebab Windows versi 1 kurang sukses adalah karena kurangnya aplikasi yang mendukung Windows 1. Windows 2 mendukung pengguna kartu grafis dengan spesifikasi VGA, Video Graphic Array, sehingga dapat menampilkan resolusi hingga 640 kali 480 pada kedalaman warna 4 bit atau 16 warna. Selain itu, Windows 2 juga mendukung penggunaan prosesor Intel 80268. Kelebihan Windows 2: aplikasi grafis buatan Microsoft, Microsoft Excel for Windows, dan Microsoft Word for Windows. Yang ketiga, Windows 98. Start menu pada Windows 98 ini sudah mengalami perkembangan dengan ditambahnya folder favorit untuk mengakses website favorit dengan cepat. Pada sistem operasi ini, Windows juga memperkenalkan fitur right click dan kemampuan untuk melakukan drag icon pada start menu yang semakin memudahkan penggunanya. Kelebihannya, yang pertama, cocoknya untuk hardware lama, misalnya Pentium 1, 2, 3. Yang kedua, ringan. Kekurangannya, yang pertama, dukungan support sudah dicabut oleh produsennya atau Microsoft. Yang kedua, sudah cari driver karena produsen hardware menarik dukungan untuk Windows 98. Windows 95 Second Edition tahun 1999. Seri kedua dari Windows 98 diluncurkan. Pada Windows ini, ada menu baru yang ditambahkan saat klik kanan desktop, yaitu Sort by Name, yang digunakan untuk mengurutkan shortcut berdasarkan abjad. Yang kelima, Windows NT 4.0. Tampilan NT ini tak begitu banyak perubahan dibandingkan versi sebelumnya. Penciptanya yang dikhususkan untuk keperluan bisnis menjadikan Windows ini lebih prima dari sebelumnya. Meski begitu, Windows versi ini menjadi tak terlalu familiar dengan pengguna umum yang bukan pebisnis karena hilangnya beberapa komponen. Kelebihannya lebih mudah dan stabil. Kekurangannya, tampilan dan interface terbatas dan kurang mendukung fasilitas multimedia. Yang keenam, Windows ME.
merupakan perkembangan terakhir Windows era 90-an. Nama ME merupakan singkatan dari Millennium Edition, di mana kata millennium saat itu memang banyak dipakai untuk menyambut datangnya abad ke-21 itu. Kelebihannya, yang pertama, Windows ME memberikan kemudahan lebih intuitif dan stabil dalam menggunakan komputer. Yang kedua, dapat berbuat lebih banyak dengan gambar, video, musik, dan game. Menjadi sangat populer di antara pengguna komputer rumahan sehingga Windows ME memberikan peningkatan dalam bidang-bidang tersebut. Kekurangannya, beberapa harus dilakukan secara manual. Contohnya, kita harus menginstal driver tersendiri apabila hardware tidak dapat dideteksi oleh Windows ME. Yang ketujuh, Windows XP. Windows ini menjadi Windows yang sangat fenomenal bagi para pengguna komputer. Bahkan, meskipun kini telah masuk pada Windows 10, tetap saja masih banyak ada pengguna dari Windows XP ini. Tampilan antar muka sistem operasi ini sangat minimalis dan fresh, dengan padanan warna hijau serta biru membuat begitu berbeda dengan pendahulunya. Kelebihannya, yang pertama, performa booting. Windows XP memiliki kecepatan dan juga kemampuan yang stabil dalam booting ataupun dalam menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu. Dengan adanya kecepatan dan kestabilan performa ini, Windows XP bisa merasakan pengalaman yang nyaman dan menarik. Kelebihan yang kedua, dukungan driver. Windows XP relatif memiliki dukungan driver yang cukup luas dan banyak dari berbagai perusahaan perangkat keras karena masih termasuk salah satu Windows yang laris. Walaupun untuk saat ini mungkin para pengembang mulai beralih ke Windows 7 dan di atasnya. Kelebihan yang ketiga, multitasking. Windows XP juga memiliki performa dalam multitasking atau menjalankan banyak aktivitas di saat yang bersamaan dengan baik dan stabil, sehingga para pengguna bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus dengan nyaman tanpa perlu khawatir terjadi error. Kekurangannya, yang pertama, support berhenti. Windows XP ini termasuk salah satu versi Windows yang supportnya telah dihentikan oleh Microsoft, sehingga celah bug dan keamanan relatif sangat besar, terutama bagi kamu yang sering kali menggunakan komputer atau laptopmu untuk aktivitas-aktivitas browsing dan mengcopy file yang seringkali melibatkan banyak flash disk atau hard disk eksternal. Kekurangan yang kedua, keamanan data. Kekurangan Windows XP berikutnya adalah tidak adanya kemampuan sistem security center untuk mendeteksi aliran data input atau output yang tidak dikenal, sehingga membuka celah yang sangat lebar dalam masalah keadaan data. Yang ke-8, Windows Vista. Windows Vista rilis pada 30 Januari 2007 untuk pengguna rumahan dan kalangan bisnis. Perubahan yang paling mencolok terdapat di bagian user interface. Microsoft mengklaim bahwa Windows Vista memiliki tingkat kestabilan dan tingkat security lebih baik dari versi sebelumnya. Kelebihannya, resiko kehilangan data lebih kecil karena change mode lebih baik untuk remove storage, seperti pada flash disk, membuat data tersimpan aman. Kekurangannya, pemborosan baterai laptop. Hal ini seharusnya diperbaiki dengan source code terpisah dan hybrid hard disk atau HHD. Tetapi saat ini masih harus menggunakan SSD yang sangat mahal. Yang ke-9, Windows 7 rilis pada 22 Oktober 2009. Windows 7 menggunakan kernel NT versi 6.1, build 6.0.0 yang lebih baik dari Windows Vista. Update terbaru dari Windows 7 terdapat jam list, Windows Media Player V12, Internal Explorer 8,
dan taskbar yang dapat dibuka dengan tampilan kecil. Fitur yang unik dari Windows 7 terdapat di sidebar yang berganti nama menjadi gadget dan bebas diletakkan di mana saja. Kelebihan yang pertama, dapat akses lebih cepat ke semua program yang Anda gunakan. Kelebihan yang kedua, gunakan banyak program dengan hanya sedikit menunggu. Kekurangannya, yang pertama, beberapa aplikasi belum bisa dioperasikan di Windows 7. Kekurangan yang kedua, bug pada Windows Player 12. Kekurangan yang ketiga, lebih rentan virus. Yang keempat, update yang mengganggu. Yang ke-10, Windows 8, rilis pada tahun 2012. Windows 8 banyak melakukan perubahan dari sisi user interface. Microsoft merilis Windows 8 untuk digunakan di pengguna komputer pribadi, rumah, dan bisnis, laptop, tablet PC, server. Umur dari Windows 8 tidak terlalu lama dan memiliki berbagai macam versi. Kelebihan yang pertama, notifikasi terintegrasi untuk hampir semua akun online. Kelebihan yang kedua, proses booting relatif lebih cepat dari Windows versi sebelumnya. Kelemahan yang pertama, tampil start menu full screen agak mengganggu jika digunakan pada laptop. Kekurangan yang kedua, banyaknya background text yang menguras kuota internet. Yang ke-11, Windows 8.1. Windows 8.1 diluncurkan untuk memperbaiki Windows 8 yang banyak terdapat kelemahan menurut para pengguna, seperti tombol start menu yang dihilangkan. Ini akan cukup membuat pengguna kesulitan karena sudah terbiasa dengan start menu pada Windows versi sebelumnya, yaitu Windows 7, Vista, dan XP. Kelebihannya, yang pertama, start menu yang telah dikembalikan. Kelebihan yang kedua, performa yang diperbaiki. Kelebihan yang ketiga, integrasi dengan SkyDrive lebih baik dan lebih mudah. Kekurangannya, yang pertama, belajar Windows 8.1 akan membutuhkan waktu lama agar memahami secara penuh, apalagi yang sudah terbiasa dengan Windows XP. Kekurangannya yang kedua, belum support touch untuk aplikasi Office. Kekurangan yang ketiga, tidak semua halaman web tampil dengan sempurna pada IE 11. Yang terakhir, Windows 10. Windows 10 rilis pertama kali pada tahun 2016. Microsoft memberikan akses gratis upgrade ke Windows 10 dari versi Windows 8 dan 7 selama 1 tahun. Hampir semua aspek mendapatkan peningkatan terbaru, mulai dari user interface, security, dan lainnya. Windows 10 banyak disukai masyarakat karena simpel dan menarik dan fitur-fitur terbaru yang canggih. Rencananya, pembaruan tersebut hanya ada pada perangkat tertentu, khususnya edisi bisnis dan pendidikan. Sebagai contoh, Microsoft akan merilis pembaruan pada Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, dan Windows 10 Pro tanpa Windows 10 Home. Kelebihannya, yang pertama, fiturnya modern. Yang kedua, cocok untuk main game. Kekurangannya, yang pertama, agenda update sempat mengalami kesalahan. Kekurangan yang kedua, sulit dioperasikan. Itulah penjelasan dari kelompok saya tentang tren OS Windows. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.